Budi di perhubungan sudah memakai ini dan akan dikembangkan, dan kita akan dorong semua public area juga memakai ini karena ini sudah di-endorse oleh Kementerian Kesehatan. Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization. Jadi saya pikir kita harus bangga buat Indonesia, dan sekali lagi akurasinya ini di atas 90% dan akan makin akurat sejalan dengan jumlah banyak yang dites karena mesinnya akan makin pintar. Dan yang lebih penting lagi, ini bukan hanya untuk COVID saja, nanti akan bisa dikembangkan untuk pakai TBC, untuk kanker paru, untuk ini dan sebagainya. Pemerintah akan menggunakan Jinos, alat deteksi COVID-19 yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada di stasiun kereta api mulai Jumat 5 Februari 2021 mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah meninjau langsung alat deteksi COVID-19 Jinos di Stasiun Pasar Senen pada Sabtu 23 Januari 2021. Luhut menyarankan agar Jinos bisa digunakan di semua public area yang ada di Indonesia. Luhut menegaskan akurasi Jinos ini sudah mencapai di atas 90% dan akan semakin akurat sejalan dengan banyaknya sampel yang dites. Alat yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Engkuat Triana bersama timnya menjalani uji diagnostik pada Oktober 2020. Melansir laman UGM Sabtu 26 Desember 2020, Ketua Tim Pengembang Jinos Kuatriana mengatakan izin edar Jinos dari Kementerian Kesehatan turun pada 24 Desember. Menurut Kuat, setelah izin edar diperoleh, maka tim dari UGM akan melakukan penyerahan Jinos C19 hasil produksi massal batch pertama. Produksi batch pertama sebanyak 100 unit merupakan hasil pendanaan dari Badan Intelijen Negara dan Kementerian Riset dan Teknologi. Sementara itu, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tirmizi mengatakan pihaknya memang benar telah memberikan izin edar dari Jinos buatan UGM tersebut. Hanya saja, terkait alat itu digunakan sebagai screening atau hingga diagnosis, Nadia belum bisa menjawabnya secara pasti. Berbeda dengan alat deteksi COVID-19 lainnya, Jinos menggunakan hembusan nafas untuk menentukan infeksi COVID-19 atau tidak. Hasil pemeriksaan, alat yang menggunakan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu diklaim bisa selesai dalam waktu sekitar 80 detik. Ketua Tim Pengembang Jinos Kuatriana mengatakan, pola hembusan nafas seorang yang terinfeksi COVID-19 akan berbeda dengan pola hembusan nafas orang sehat. Kuat menyebut, virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh seseorang akan menghasilkan volatile organic compound atau senyawa organik mudah menguap yang khas. Senyawa organik mudah menguap itu juga terdapat dalam hembusan nafas seseorang. Kuat memaparkan, Jinos dilengkapi beberapa sensor yang bisa membentuk pola tertentu saat mendeteksi senyawa organik mudah menguap dari hembusan nafas. Pola yang terbentuk itu bisa dibedakan berdasarkan kondisi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, pola yang terbentuk dari hembusan nafas seseorang yang terinfeksi COVID-19 akan berbeda dengan pola hembusan nafas orang sehat. Pola yang dihasilkan sensor tersebut dianalisis menggunakan sistem kecerdasan buatan, lalu bisa disimpulkan terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jinos rencananya akan digunakan di simpul-simpul transportasi umum seperti di stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, dan terminal. Pada Sabtu 23 Januari 2021, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyaksikan langsung penggunaan alat deteksi COVID-19 Jinos di stasiun kereta api Pasar Senen. Selain digunakan pada fasilitas transportasi, kedepannya Jinos akan digunakan di fasilitas umum seperti hotel, pusat perbelanjaan, bahkan sampai di tingkat RT. Jinos dibanderol dengan harga eceran tertinggi
62 juta rupiah dan belum termasuk pajak. Sementara, orang yang dideteksi menggunakan alat ini akan dikenai biaya Rp20.000. Alat ini telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan dan sebanyak 3.000 unit alat siap dipasarkan. Tim peneliti Jinos UGM, Dr. Dian Kesuma Pramudian Nurputra membantah kabar mengenai tes Jinos akan menggantikan PCR. Dian menegaskan, Jinos tidak akan menggantikan PCR untuk mendeteksi COVID-19. Alat tes seberat 50 kg itu nantinya akan digunakan sebagai alat screening. Adapun Jinos lebih tepatnya digunakan sebagai pendamping rapid test antibodi dan rapid test antigen. Diharapkan Jinos dapat membantu mencegah atau memutus penularan COVID-19 dengan lebih banyak menemukan orang-orang yang positif. Sejalan dengan Dian, Menteri Riset dan Teknologi Kepala Badan Riset Nasional, Bambang Brojonegoro memastikan Jinos tidak bisa menggantikan perangkat PCR dalam pengetesan COVID-19. Bambang mengatakan, alat hasil penemuan anak bangsa tersebut digunakan untuk deteksi cepat. Kalau untuk meringankan rakyat boleh saja, monggo ya, jangan sampai memberatkan. Sebenarnya kalau syarat pakai antigen sama PCR memberatkan? Ya memberatkan lah, namanya 105. Itu kalau di kereta api, itu kalau di rumah sakit itu sampai 250. Katanya kalau saya udah baca-baca sedikit tentang Jinos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20.000 dan itu juga nggak cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien dan Mulai 5 Februari, Jinos akan digunakan di stasiun setelah dapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Alat buatan dari UGM ini menggunakan hembusan nafas untuk metode penentuan. Tingkat akurasi Jinos mencapai 97% dengan 3 menit waktu pemeriksaan. Dengan harga yang lebih terjangkau, apakah efektif menggunakan alat ini untuk membantu mencegah atau memutus penularan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.